Saya Taufikur Rahman dengan NIM 2024 31093. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori luas kecerdasan buatan dari nomor 1 sampai 3. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu cari seorang pakar, bisa orang tua, keluarga, dosen, kenalan, praktisi, atau lainnya dalam suatu bidang seperti kedokteran, sipil, arsitektur, IT, HBS, elektronika, kelistrikan, dan sebagainya. Di sini saya mengambil info biodata pakar dari Andi Prasetyo, nama instansi tempat kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Kerjanya Satuan Bidang Perlindungan Tanaman, dan bidang pembakarannya yaitu diagnosa hama penyakit tanaman padi. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan meliputi apa tindakan pertama yang dilakukan ketika tanaman padi menunjukkan gejala tidak normal. Yang kedua, gejala apa yang menunjukkan tanaman padi terang tentang hama orang. Yang ketiga, bagaimana cara membedakan seragam hama dan penyakit pada tanaman padi. Di sini saya sudah menyertakan solusi berupa kode, penulis nama pakarnya, dan daftar gejala, fact and inputs dari semua faktor. Jadi di sini ada indikasi pertama, yaitu tentang daun menguning dan mengering dari bawah ke atas. Di sini disebabkan oleh gejala cuaca atau tanaman mengalami gejala yang disebabkan oleh beberapa serangga atau faktor indikasi biologi lainnya. Kemudian selain daftar knowledge tentang pakar-pakarnya, tentang gejala-gejalanya, di sini saya mendaftarkan tentang daftar hama dan penyakit, mengenai jenis hama atau penyakit yang ada pada tanaman. Bisa dilihat di sini ada jenis hama, yaitu hama warong atau batang coklat. Penanganan yang awal itu pengeringan lahan berkala, kurangi pupuk atau aplikasi inseksida berbahan aktif berupa pimetrozin atau buprofezin. Nah, di sini yang kedua indikasinya yaitu ada penyakit hama atau daun bakteri disebabkan oleh iridaksi tanaman terinfeksi atau irigasi dengan cara mengurangi pupuk yang berlebih serta semprotan berterisida agens yang bahasa latinnya yaitu Pseudomonas flourescens. Kemudian yang ketiga ada penyakit tungro. Indikasinya disebabkan oleh iridaksi selektif from-mowing, dikendalikan oleh faktor warna hijau dan insektisida pupuk yang berlebihan. Selanjutnya di sini ada rule. Rule-nya di sini saya cantumkan dari rule pertama sampai kelima, yaitu tentang hama, agar daun bakteri, penyakit tungro, serta penyakit belas daun dan belas leher. Setelah rule-nya, saya menyediakan metode yang dipilih adalah rule based reasoning atau RBR. Di sini menjelaskan tentang metode yang sangat cocok untuk pada bagian C karena pengetahuan pakar. Adapun perancangan sistem pakar atau rule based reasoning, yang pertama yaitu arsitektur basis pengetahuan knowledge base. Kemudian di sini ada algoritma forwarding planning, alur kerja mesin, infeksi. Bisa dilihat di sini ada proses algoritmanya dari tahap pertama sampai terakhir dengan menggunakan forward chaining.
Kemudian setelah algoritma di sini ada contoh simulasi kasus. Yaitu yang pertama ada seorang petani melaporkan gejala pada tanaman padinya dengan beberapa faktor yang indikasi yaitu daun berwarna kuning, keorenan. Masuknya kodenya G4 yang ada dicantum pada tabel pertama tadi yaitu daun berubah warna menjadi kuning, keorenan atau jingga. Begitupun faktor-faktor seterusnya yang saya cantumkan di sini beserta evaluasi dari gejala 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh menjelaskan tentang perpindahan balok. Dari 4 buah balok tersebut, suruh mengubah posisi dengan posisi awal balok sesuai dengan keinginan Anda. Jadi karena sesuai keinginan, saya mengcustom urutan balok pertama sampai terakhir dan cara peletakannya. Dengan menggunakan metode goal stack, planning, atau constraint posting. Buat urutan proses dengan robot melakukan perubahan posisi balok dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah dengan menganalisis soal, kemudian saya mencari jawabannya dengan menganalisis beberapa faktor dari balok tersebut. Yaitu ada 4 balok. Yang pertama adalah inisialisasi balok awal dan target akhir. Di sini saya menggunakan balok dengan variabel MC, P, dan K. Dan kondisi awal initiated yaitu on table C dengan on table G di atasnya. Kemudian kondisi akhirnya di sini bisa dilihat ada tulis state balok MC, K, dan G disusun bertumpuk 3 tingkat dengan M yang paling atas. Kemudian ada C di tengah dan K di bawah. Nanti kita bisa lihat di visualisasi gambar yang telah saya sediakan di slide berikutnya. Kemudian ada kondisi akhir goal state dengan balok MCK dengan proses perubahan posisi dengan metode goal state planning GSP dengan kondisi awal set on table M dan on table C dan on table G di atasnya on table K dan terakhir RMT. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah menyediakan 4 balok, yaitu dengan urutan M, C, G, dan K. Karena balok sejajar, kita akan menganalisis terlebih dahulu balok mana yang akan dipindahkan. Dengan metode clear on table RMT dan actionnya yaitu pick up. Setelah aksi dilakukan, saya melakukan holding on table serta yang terakhir yaitu on table juga pada action yang terakhir. Kemudian langkah kedua yaitu start, yaitu memindahkan tabel M ke balok lainnya. Dengan press conditioning check, clear K, holding, dengan actionnya start, C, dan K. Di sini kita dapat melihat yaitu cakar pemindah baloknya dia mengambil balok M, kemudian mengangkatnya. Kemudian setelah mengangkatnya dia memindahkannya ke atas tabel K. Sesuai dengan prinsip awal yang saya lakukan sebelum menyelesaikan tugas ini. Kemudian setelah langkah kedua selesai, saya memiliki langkah ketiga yaitu mengambil balok M dan di atas meja dengan memindahkannya atas K. Kemudian saya mengambil balok C. Balok C saya angkat, kemudian saya pindahkan ke atas M. Setelah itu, setelah holding on table kepada G, langkah keempat yaitu menumpuk balok M di atas balok C. Dengan kondisi terakhir, balok C memiliki posisi paling atas, kemudian di tengahnya M, dan posisi yang paling bawah yaitu balok K.
Goal start yang dilakukan adalah start present condition check-nya yaitu clear and holding, action-nya yaitu start, state akhirnya on, MC dengan posisi di atas on, C dan K. Dan kita bisa lihat seterusnya yaitu sampai tahapan terakhir. Dan di sini ada final dari penempatan balok yang terakhir yaitu dengan posisi paling atas yaitu C, kemudian balok M, dan paling bawah yaitu K. Sedangkan balok G di sini memiliki posisi tetap. Ringkasan dari penjelasan tersebut yaitu proses penyusunan balok dimulai dari kondisi awal di mana keempat balok M, J, dan K berdiri saja bebas di atas meja. Dan lengan robotnya pertama-tama mengambil balok C dari meja, menumpuknya tepat pada balok K. Setelah cengkraman lengan robot kosong, robot ambil balok M dari meja dan meletakkannya di atas balok C. Hasil akhirnya itu adalah susunan berkelompok 3 dengan balok M paling atas, balok C di tengah, dan balok K di paling bawah sebagai penyangga. Serta balok G tetap berada di atas meja. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu di sini saya diberikan soal membuat tabel dataset sebanyak 20 sampai 50. Jadi saya mengambil dataset di Excel kurang lebih 30 jenis. Di sini saya mengambil tentang tabel dataset analisis SEM IHSG. Berdasarkan dataset pada poin A, saya membuat kasus berkaitan dengan salah satu permasalahan supervised, algoritma regresi linear, open supervised, dan reinforcement learning. Kemudian yang ketiga yaitu buatlah perhitungan matematis yang menyelesaikan permasalahan pada poin B menggunakan salah satu algoritma yang berikut, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kebetulan saya di sini menggunakan cara reinforcement learning. Kemudian yang pertama adalah saya membuat dataset. Seperti yang dilihat di sini ada kira-kira ada 30 dataset. Beserta data-datanya yaitu SEM keuangan, perubahan poin saham, perubahan poin, dan X2 dan X0. Selanjutnya, step berikutnya menampilkan tentang tabel juga sampai dengan slide 3, yaitu urutan dari tabel dataset 1 sampai ke 30. Data yang diambil dari, saya mengambil data ini dari Kaggle yang datanya bersifat publik. Jadi saya mengaksesnya, kemudian saya menganalisis dan memindahnya ke tabel Excel ini. Selanjutnya saya di sini sesuai instruksi yang kedua yaitu pendekatan kasus supervised learning. Problematika ini berfungsi untuk mampu memperkirakan perubahan poin di IHSG dengan variabel Y, perubahan poin IHSG berdasarkan perubahan poin saham sektor keuangan dengan variabel X. Perubahan poin dan saham keuangan, solusi dari problematika ini adalah dengan mengaplikasikannya algoritma supervised learning berupa learning regression karena model ini melatih dirinya untuk memperkirakan suatu nilai numerik berdasarkan data historis dengan label yang jelas. Kemudian yang C yaitu perhitungan matematis berdasarkan dasar linear. Analisis regresi linear ini dapat memperoleh pemahaman tentang hubungan fungsional antara perubahan poin saham keuangan X dengan perubahan poin IHSG Y. Melalui menggunakan teknik least squares, kita akan menentukan parameter kemiringan 0,1 dengan parameter potongan 0,0 yang mampu mencapai minimum total pada residu dari keseluruhan data observasi dari tabel yang ada di dataset, yang mampu mencapai minimum total kuadrat residu dari keseluruhan pada data observasi yang membangun model yang matematika menggambarkan tren hubungan antara pergerakan, emiten, pergerakan, atau keuangan dari indeks pasar IHSG. Kemudian di sini ada identifikasi datanya, karena data berjumlah 30, saya menentukan variabel X-nya dengan angka-angka tersebut. Kemudian dapat dilihat variabel Y-nya dengan angka-angka tersebut juga. Kemudian saya memperhitungkan tabel berdasarkan pada saham yang ada di dataset Excel tadi. Setelah menggunakan seluruh data, dapatkan nilai rekapitulasi yaitu total keseluruhan dari X yaitu 567.
dari Y yaitu 403 serta X kuadrat yaitu 22.923. Kemudian XY-nya mendapatkan angka 15.122. Dari pendekatan kasus ini, supervisor nilai linear, permasalahannya yaitu memperkirakan perubahan harga poin indeks saham gabungan, dia perubahan poin indeks berdasarkan perbedaan sektor keuangan, perubahan poin saham keuangan. Alasan pemilihan algoritma yaitu masalah ini diselesaikan menggunakan algoritma linear regression dengan supervised learning karena tujuannya memprediksi variabel kontinu numerik berbasis hubungan linear historis dengan variabel bebasnya yang memiliki label data yang jelas. Di sini dapat dilihat perhitungan matematisnya yaitu regresi linear sederhana. Satu, identifikasi rekapitulasi data N sama dengan 30. Dari data 30 ini, M dan keuangan dijumlahkan, diperoleh nilai agregat sebagai berikut. Tadi yang di sini sama dengan di atas, jumlahnya sama, mau saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan parameter kemiringan slope 0,1, proporsional sekuaras 0,1. Di sini saya menggunakan rumus tersebut untuk menghitung nilai akhir dari seluruh data tersebut. Dan hasil akhirnya yaitu 0,615. Adapun perhitungan parameter potongan intercept yaitu di sini saya menggunakan rumus yang dapat kita lihat di sini dengan shift to tuition nilai dan hasil akhirnya yaitu 1814. Yang terakhir yaitu modal persen yang keempat yaitu modal persen regresi yaitu Y sama dengan 0,615 X tambah 1814. Dan kemudian terakhir simulasi prediksi nilai yaitu kasus terjadi kenaikan sebesar 20 pada saham sektor keuangan. Berapa perkiraan perubahan IHSG Y? Yaitu perhitungannya di sini Y yang digunakan di atas tadi dapat kita masukkan substitusi angkanya yaitu pertama 12,3 ditambah 1,514 dan hasilnya itu 14,114 poin. Kesimpulan yang dapat kita ambil hanya dari perhitungan matematis di atas permodelan Y 0,615 S dan 1814 artinya setiap kenaikan satu poin berdasarkan rata-rata poin inisial diproseskan naik sebesar 0,615 poin. Apabila sektor keuangan 20 poin diperkirakan IHSG akan menguat sebesar 14,11 poin. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang soal UAS kecerdasan buatan dari nomor 1 sampai 3. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.